SOP untuk pelancong yang akan masuk ke Malaysia mulai tanggal 1 April. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel Farouk MI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Oke geng, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Farouk MI, tinggalkan like-nya, tekan tombol subscribe merahnya, dan bunyikan notifikasinya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi terbaru seputar TKI, seputar buruh migran Indonesia. Kemarin geng, Kerajaan Malaysia sudah mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 April mendatang Malaysia sudah masuk di fase endemik, dan selaras dengan hal demikian Malaysia juga akan membuka pintu sepadanya untuk pelancong yang akan masuk ke Malaysia mulai tanggal 1 April bebas karantina. Nah, tentu saja banyak teman-teman yang punya rencana setelah tanggal 1 April mendatang akan masuk Malaysia, baik yang teman-teman yang akan berencana balik cuti ke Indonesia kemudian kembali lagi setelah 1 April, maupun untuk pelancong yang akan masuk ke Malaysia setelah tanggal 1 April mendatang. Terus bagaimana tentang SOP yang harus kita ikuti atau protokol kesehatan mulai tanggal 1 April mendatang? Dan kemarin pada tanggal 9 Maret Kementerian Kesehatan Malaysia sudah pun merilis satu list untuk SOP atau protokol kesehatan yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April mendatang. Dan ternyata SOP-nya mengikut status vaksinasi dari teman-teman masing-masing. Tentu saja untuk yang penerima complete dose, booster dose, atau satu kali vaksin atau belum pernah vaksin, SOP-nya akan berbeda-beda. Dari SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia kemarin pada tanggal 9 Maret lewat media sosial resminya, kita langsung ke layar. Oke geng, ini adalah pengujian dan kuarantin bagi pengembara diperkuat kuasa mulai tanggal 1 April 2022 atau mulai dibukanya nanti pintu sepadan. Maka SOP-nya seperti berikut. Di sini ada kategori-kategori status vaksinasi teman-teman semuanya, dan kemudian pengujian sebelum berangkat ke Malaysia, dan kemudian pengujian setelah tiba di Malaysia, kemudian lagi tempo kuarantin atau pengujian dan kuarantin selepas ketibaan di Malaysia. Oke, kita langsung yang pertama. Untuk teman-teman yang sudah lengkap vaksin plus dos menggala, artinya untuk teman-teman yang sudah mendapatkan booster vaksin, SOP-nya adalah ujian PCR test 2 hari sebelum berlepas. Teman-teman harus membuat PCR test 2 hari sebelum keberangkatan ke Malaysia. Kemudian setelah tiba di Malaysia, teman-teman harus membuat RTK atau antigen test profesional. Ini dibuat di klinik-klinik setelah teman-teman tiba di Malaysia dalam waktu 24 jam. Dan untuk karantinanya, tiada ujian atau tiada karantin. Jadi setelah tiba di Malaysia, teman-teman cukup membuat RTK test di klinik di sekitar teman-teman tinggal selama tempo 24 jam. Oke, kita lanjut ke status vaksin, lengkap vaksinasi dan baru-baru ini dijangkiti COVID-19 dalam waktu 60 hari sebelum berlepas. Untuk teman-teman yang sudah komplit vaksin, komplit 2 dos, kemudian akan masuk ke Malaysia ternyata positif. Nah, ini kalau teman-teman masuk juga kurang dari 60 hari setelah positif, maka SOP-nya adalah membuat RTK atau antigen test profesional 2 hari sebelum berlepas. Jadi mau masuk Malaysia, membuat RTK antigen test di klinik di Indonesia atau di tempat keberangkatan teman-teman semuanya. Kemudian setelah tiba di Malaysia, teman-teman membuat RTK atau antigen test profesional di klinik terdekat, sama seperti yang komplit booster, komplit vaksin 2 dos tadi. Setelah itu untuk karantinanya tiada ujian, tiada karantin. Jadi nggak dikarantina lagi dan tidak di tes COVID lagi. Oke, selanjutnya tidak menerima vaksin di atas sebab perubatan atau disemak case to case basis. Artinya teman-teman kalau mempunyai penyakit bawaan yang tidak boleh divaksin,
Maka SOP-nya adalah membuat PCR test 2 hari sebelum berlepas. Jadi teman-teman harus membuat PCR test sebelum berangkat ke Malaysia. Setelah tiba di Malaysia, teman-teman membuat antigen test sama seperti di atas tadi di fasilitas atau hotel dalam tempo masa 24 jam. Oke, selanjutnya untuk karantin tiada ujian, kemudian tiada karantin juga, atau keputusan mengikut case to case base. Oke, selanjutnya tiada vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksin, dan ini untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah vaksin. Maka SOP-nya adalah membuat PCR test 2 hari sebelum berangkat ke Malaysia. Kemudian setelah tiba di Malaysia membuat RTK atau antigen test profesional seperti tadi, sama 24 jam waktunya di klinik setelah tiba di Malaysia. Kemudian untuk karantinanya, nah ini perlu teman-teman saksikan, perlu teman-teman cermati. Untuk yang tidak pernah menerima vaksin, mengikuti karantina 5 hari setelah sampai di Malaysia dan membuat ujian PCR test di hari keempat atau RTK antigen test pada hari kelima, begitu geng. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk anak-anak remaja yang berumur 17 tahun ke bawah, lengkap vaksinasi atau tiada lengkap vaksin. Artinya untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun yang sudah menerima vaksin ataupun yang belum pernah menerima vaksin sama sekali, SOP-nya adalah ujian PCR test 2 hari sebelum keberangkatan ke Malaysia. Dan setelah tiba ke Malaysia pula, teman-teman harus membuat ujian RTK antigen test profesional di fasilitas hotel dalam tempo 24 jam. Sama seperti tadi di klinik yang terdekat waktu setelah tiba di Malaysia. Kemudian untuk karantinanya, anak umur di bawah umur 17 tahun tadi tidak ada karantina, begitu geng. Jadi begitu SOP-nya geng yang harus teman-teman lalui nanti setelah pintu sepadan masuk mulai tanggal 1 April mendatang. Untuk teman-teman yang akan masuk setelah tanggal 1 April, persiapkan ini dan tolong share ke sosial media teman-teman semuanya kalau info ini membantu. Saya akhiri informasi ini, semoga bermanfaat. Tinggalkan like-nya kalau teman-teman baru saja menemukan channel ini, kemudian tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa follow juga Instagram atau fanspage-nya di sini, karena kami akan selalu mengupdate informasi terkini terbaru seputar TKI, seputar perjalanan, seputar buruh migran Indonesia. Saya Faru BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.